Halo, kembali lagi dengan kami dalam di Multipool Channel. Kali ini kami akan membahas tentang pemasangan bibir dan pemberian nat untuk sebuah kolam renang di Kranggan, Bekasi, Jawa Barat. Tapi sebelum kami mulai, bantu support kami terlebih dahulu dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasannya. Proyek pembuatan kolam renang yang berada di Kranggan, Bekasi, Jawa Barat ini sedang dalam tahap pemasangan bibir kolam renang dan nat. Kita sampai pada bagian pengisian nat. Pengisian nat ini menggunakan semen aditif atau semen putih yang sudah dicampur dengan air. Isi nat menggunakan campuran ini hingga penuh dan agak sedikit lengkung ke dalam supaya hasilnya lebih indah. Berikut ini adalah cara pengenatannya. Buatlah adonan nat dengan prosedur standar bawaan produk. Hati-hati dalam membuat adonan nat. Jangan terlalu kental dan juga jangan terlalu cair. Karena logikanya, apabila terlalu kental, adonan akan sulit masuk ke dalam celah. Dan apabila terlalu cair, akan membentuk rongga-rongga kecil yang akan berpotensi mudah rusak. Usahakan untuk menggunakan campuran khusus, jangan menggunakan semen biasa. Sifatnya yang sulit menempel, bila bercampur air akan kurang pas untuk bahan nat. Gunakan juga tambahan perekat sebagai cairan tambahan. Rapikan celah yang akan diberi nat. Sebelum mulai menaburkan adonan ke celah keramik, baiknya pastikan terlebih dahulu celah sudah bersih. Tidak ada kerikil ataupun pasir yang tersisa di dalamnya. Kerikil atau pasir bisa membuat nat mudah rapuh. Masukkan adonan nat sedikit demi sedikit dan pastikan semua celah terisi. Setelah celah dibersihkan dari kotoran, selanjutnya Anda tinggal memasukkan adonan nat sedikit demi sedikit ke dalam celah antar keramik. Alat yang direkomendasikan untuk digunakan ialah terbuat dari bahan karet yang elastis. Bahan ini mampu membuat adonan nat dapat masuk maksimal ke dalam celah. Setelah semua dianggap selesai, pastikan sisa adonan nat yang jatuh langsung Anda bersihkan. Jangan menundanya hingga kering, karena akan cukup sulit dibersihkan. Pada intinya, natting diperlukan untuk memastikan bekerja efektif mengatasi kebocoran. Untuk selanjutnya, Anda bisa melakukan pengenatan sesuai prosedur. Kolam renang dengan jenis semi overflow ini menggunakan bibir kolam dengan batuan alam. Penggunaan batu alam sebagai material dalam finishing kolam renang semakin banyak diminati. Tingginya antusiasme warga terhadap batu alam sebagai material dalam pembuatan kolam renang tak lepas dari kualitas yang ditawarkan oleh batu alam itu sendiri. Batu alam tergolong sebagai material yang kuat dan tahan lama. Selain itu, batu yang dihasilkan dari alam ini juga mampu memberikan kesan natural pada kolam renang. Akan tetapi, dalam pemasangannya kita tidak boleh asal. Pemasangan batu alam, khususnya sebagai material untuk kolam renang, dilakukan dengan benar seperti petunjuk berikut ini. Pada dasarnya, pemasangan ini hampir sama dengan pemasangan mozaik ataupun keramik. Namun, dalam memasang batu alam, ada yang berbeda dan harus diperhatikan. Karena, jika pemasangannya tidak benar, batu akan mudah lepas. Berikut adalah langkah pemasangan batu alam yang baik dan benar. Yang perlu diperhatikan sebelum dilakukan pemasangan batuan alam. Hal pertama yang perlu dilakukan dalam pemasangan batu alam adalah pengukuran luas.
ukur luas permukaan yang akan dipasang batu alam. Tujuan dari pengukuran luas ini adalah untuk menentukan jumlah batu alam yang akan dipasang. Setelah Anda mendapatkan ukuran luas, siapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam pemasangan batu alam diantaranya adalah martil karet, centong semen, cangkul, sekop, benang nilon, dan selang waterpass. Sedangkan untuk bahan-bahannya yaitu batu alam, pasir, semen abu-abu, semen adhesif, dan air. Batu alam yang akan dipasang sebaiknya direndam dalam air terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan batu alam memiliki pori-pori yang cukup besar, sehingga jika tidak direndam, biasanya akan mudah lepas saat ditempel. Yang terakhir, buatlah adukan untuk menempelkan batu alam. Adukan terbuat dari campuran pasir, semen, semen abu-abu, semen adhesif, dan juga air. Tiap material yang dicampurkan harus benar perbandingannya. Jika tidak, maka batu tidak akan merekat atau menempel dengan sempurna sehingga mudah lepas. Proses pemasangan batu alam yang pertama yaitu dengan mengoleskan adukan pada batu alam itu sendiri. Oleskan adukan pada batu alam secara merata. Pengolesan adukan yang rata bertujuan supaya seluruh bagian batu menempel pada permukaan dengan baik. Kemudian, setelah dioleskan adukan, tempelkan batu tersebut pada permukaan yang akan dipasang batu alam. Kemudian, pukul-pukul dengan martil karet hingga posisi batu alam rata dengan benang. Tujuannya agar permukaan batu yang ditempel bisa rata dan batu bisa menempel dengan kuat. Setelah pemasangan batu alam selesai dan kering, maka proses berlanjut ke pembersihan batu alam. Bila saat pemasangan permukaan batu terkena semen, sebaiknya langsung dibersihkan. Karena jika tidak, maka semen bisa masuk ke pori-pori batu. Semen yang masuk ke pori-pori batu dan mengering akan sangat susah untuk dibersihkan. Itu saja info yang dapat kami berikan kepada Anda mengenai pekerjaan pemasangan bibir kolam dan pemberian nat di Keranggan, Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk bantu support kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Dan jika Anda membutuhkan jasa pembuatan ataupun renovasi kolam renang yang berkualitas dan juga bergaransi, Anda dapat menghubungi kami di nomor berikut. Atau Anda dapat menghubungi kami di kontak yang terdapat pada deskripsi video di bawah. Sampai bertemu di video kami berikutnya dalam The Multipool Channel. Sampai jumpa.